Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kiki Maria Sinta, NPME 1D018037. Oke, kali ini kita akan belajar tentang estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Yang pertama, pendahuluan. Jadi yang melatar belakangi saya menganalisis data ini menggunakan model Cobb-Douglas adalah untuk mengetahui hubungan input dan output yang dihasilkan dan untuk mengetahui nilai elastisitas serta kondisi skala usaha. Kenapa saya memilih menggunakan metode ini? Itu karena fungsi Cobb-Douglas sendiri lebih mudah ditransfer ke bentuk linear dan model Cobb-Douglas juga menunjukkan hasil yang sekaligus seperti hubungan input-output, elastisitas ataupun skala usaha, dan juga menunjukkan besaran return to scale. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian yang saya gunakan, jenis dan sumber datanya itu saya ambil dari skripsi yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi petani padi di Gampeng, Kabupaten Aceh Barat, yang ditulis oleh Juanda dari Universitas Tengku Umar, Aceh. Sedangkan untuk spesifikasi model, untuk mengestimasi model menggunakan logaritma natural yaitu ln y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln x1 ditambah beta 2 ln x2 ditambah et. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu uji hubungan input dan output. Hipotesisnya jika p-value kecil atau sama dengan alfa 0,05 maka tolak H0 terima H1. Yang kedua, jika p-value besar dari alfa 0,05 maka terima H0 tolak H1. Nah, itu adalah hasil dari analisis yang sudah saya buat. Selanjutnya adalah uji nilai elastisitas. Hipotesisnya H0 beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0 dan H1 beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Berikut tabel hasil analisis yang sudah saya analisis melalui aplikasi Shazam. Nah, selanjutnya yaitu uji skala usaha. Hipotesisnya H0 per beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1, atau skala usaha dalam kondisi CRS. Yang kedua, H1 per beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 tidak sama dengan 1, atau dalam kondisi IRS atau DRS. Nah, untuk hipotesisnya jika p-value kecil atau sama dengan alfa 0,05 maka tolak H0 terima H1. Jika p-value kecil atau sama dengan alfa 0,05 maka terima H0 tolak H1. Nah, berikut saya sajikan tabel yang sudah saya analisis menggunakan aplikasi Shazam. Nah, dari tabel uji skala usaha dapat kita lihat bahwa nilai value 1000 lebih besar dari 0,05, maka artinya terima H0 tolak H1. Besarnya hasil perhitungan skala usaha menunjukkan keadaan increasing return to scale, yang berarti peningkatan semua input menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Nah, selanjutnya, sedangkan dari tabel perhitungan hubungan input dan output yaitu value-nya 1000, berarti lebih besar dari 0,05, maka berarti terima H0 tolak H1. Hal ini berarti bahwa proporsi penambahan faktor produksi meningkatkan proporsi hasil produksi. Jadi setiap penambahan satu input yang diikuti dengan kenaikan hasil produksi yang semakin meningkat, jika dilihat dari pengaruh input, maka variabel luas lahan berpengaruh terhadap besarnya pendapatan petani. Dari tabel uji analisis, kita lihat bahwa nilai p-value 1000 lebih besar dari 0,05, maka berarti terima H0 tolak H1. Jika dilihat dari besarnya elastisitas, nilai elastisitas faktor produksi, luas lahan, dan jumlah produksi sama berpengaruh di antara faktor produksi yang lainnya. Hal ini dilihat dari nilai elastisitasnya yang sama besar.
Selanjutnya itu penutup. Dari kesimpulan dari analisis kali ini, berdasarkan hasil dan pembahasan, maka kita tarik bahwa yang ke-1, hubungan input-output. Jadi setiap penambahan satu input akan diikuti dengan kenaikan hasil produksi yang semakin meningkat. Yang kedua, variabel luas lahan dan jumlah produksi berpengaruh terhadap pendapatan petani. Yang ketiga, besarnya hasil perhitungan skala usaha menunjukkan keadaan increasing return to scale atau IRS, yang berarti peningkatan semua input menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Saran: dalam analisis ini, data yang didapat belum signifikan, artinya masih banyak sekali perbaikan yang perlu dilakukan. Dalam perhitungan Shazam dan instruksi Shazam, dimasukkan harus benar-benar sesuai agar tidak terjadi error. Data yang digunakan juga harus data analisis yang sesuai dan memiliki variabel yang sesuai. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.